Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Salih Fatihar dari kelas 8A, NIM 16090064 dari kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal. Sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal internasional yang berjudul Journal of Computer Crime in the Community. Dari latar belakang, angka kejahatan di Indonesia cukup tinggi. Beberapa upaya untuk mencegah kejahatan dan menciptakan keselamatan masyarakat telah dilakukan, namun teknologi informasi belum diimplementasikan. Crime IT bisa menjadi alat teknologi untuk kejahatan individu dan kolektif pencegahan. Warga negara dapat berpartisipasi secara individu sebagai kerumunan untuk membubuhi keterangan data kejahatan dari artikel berita melalui platform crowdsourcing menggunakan konsep gamification. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran di antara mereka anggota komunitas kejahatan yang terjadi di sekitar mereka dengan menggunakan sistem satu lokasi. Ada 3 hal penting yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama adalah bagaimana cara yang mengembangkan platform crowdsourcing untuk membubuhi keterangan data kejahatan berdasarkan artikel yang tersedia di atas berita online. Kedua adalah bagaimana mengembangkan sesuatu mekanisme dalam bentuk gamification sehingga dapat membuat orang tertarik untuk berpartisipasi dalam proses anotasi kejahatan data melalui platform. 3 adalah bagaimana menggunakan data yang dikumpulkan untuk mendukung kejahatan, program pencegahan, dan keselamatan masyarakat melalui data terbuka dan satu lokasi aplikasi. Mengembangkan platform crowdsourcing. Informasi tentang kejahatan di Indonesia ini tersebar di berbagai online lokal situs berita yang dapat diakses oleh publik. Informasi ini tidak dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan kesadaran tentang tingkat risiko populasi yang terpapar kejahatan. Berita tentang kejahatan harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dapat diproses. Setelah berita dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membuat anotasi data kejahatan. Sesuai dengan tingkat rincian data yang dibutuhkan, crowdsourcing akan menjadi solusi yang tepat karena tergantung masyarakat untuk melakukan tugas yang mahal dan memakan waktu jika dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Mengembangkan mekanisme gamification untuk platform crowdsourcing. Platform crowdsourcing Crime IT mengimplementasikan konsep gamification berdasarkan kerangka kerja MDA yang merupakan singkatan dari mekanika, dinamika, dan estetika. Gamifikasi ini tidak digunakan untuk memenuhi elemen insentif yang merupakan pilar baru disebut dalam definisi crowdsourcing terintegrasi. Di Crime IT hanya menggunakan aspek mekanik dengan menggunakan tantangan, leaderboard, level, dan push point dibentuk hadiah virtual sebagai elemen mekanik. Tantangan yang diberikan adalah tugas yang membuat anotasi data berita kejahatan dan melaporkan mendapatkan poin tambahan saat membubuhi keterangan data berita kriminal atau melaporkan hal-hal tidak biasa yang dibutuhkan dalam data beranotasi. Pengguna akan mendapatkan pengurangan poin jika terbukti mereka mengirimkan data yang tidak valid. Poin itu telah dikumpulkan akan berfungsi sebagai dasar untuk menyusun daftar papan peringkat dan naik level yang dapat digunakan untuk membeli hadiah virtual dalam bentuk avatar sesuai dengan level yang dicapai. Mendukung pencegahan kejahatan dan keselamatan masyarakat menggunakan Crime IT. Data yang telah diproses melalui platform crowdsourcing dapat diakses oleh pihak lain melalui antarmuka permukaan aplikasi. Pihak yang membutuhkan data kejahatan dapat mendaftar ke layanan data terbuka untuk mendapatkan akses. Data yang ada dapat digunakan oleh pihak tersebut untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan agar data yang ada dimanfaatkan dengan baik untuk kejahatan, program pencegahan, dan keselamatan masyarakat. Crime ID juga tersebut dari sistem mobile location aware bernama Crime Alert Android 1 dan iOS versi 2. Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama. Pertama, fitur untuk disediakan peringatan ketika pengguna memasuki suatu daerah dan untuk memeriksa apakah wilayah tersebut rawan kejahatan atau tidak. Kedua, fitur untuk melihat berita kriminal yang diambil dari situs berita online. Ketiga,
fitur untuk menampilkan statistik kejahatan baik berdasarkan kategori kejahatan dan area terjadinya kejahatan. Keempat, fitur untuk melakukan proses anotasi data kejahatan berdasarkan berita kejahatan yang keduanya telah ada dan belum di dalam sistem. Sistem yang satu lokasi ini diharapkan dapat membantu warga menemukan informasi tentang kejahatan yang terjadi di Indonesia. Dengan informasi tersebut, diharapkan warga akan lebih sadar akan kemungkinan kejahatan terkait dengan waktu dan lokasi yang memungkinkan. Informasi yang selalu diperbarui dapat membantu mencegah kejahatan. Warga negara rentan terhadap kejahatan dapat menggunakan perilaku mereka setelah menerima lokasi kejahatan. Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan atau peringatan saat memasuki area rawan kejahatan. Warga juga bisa mendapatkan informasi tentang tindak kriminal yang ada di dalam berita tentang kejahatan dan kejahatan statistik berdasarkan kategori dan area. Pengguna juga dapat terlibat secara aktif memperbarui data melalui fitur crowdsourcing untuk melakukan anotasi data kejahatan atau reposting kejahatan. Pada akhirnya, sistem ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan keamanan di masyarakat. Kesimpulan, sistem KRA-ID dapat membantu pencegahan kejahatan dan upaya keselamatan publik di Indonesia. Warga negara dapat berpartisipasi secara individu untuk bergabung dengan crowdsourcing platform sebagai kerumunan yang akan membantu untuk membutuhkan keterangan data kejahatan dari artikel berita. Konsekuensi ini diterapkan dalam platform crowdsourcing diharapkan dapat menarik lebih banyak warga untuk partisipasi dalam platform ini. Data kejahatan digunakan akan berguna untuk meningkatkan kesadaran di antara anggota masyarakat tentang tingkat risiko populasi yang terpapar kejahatan. Kerjaan lebih lanjut dapat mengembangkan proses anotasi otomatis menggunakan model pembelajaran mesin yang dilatih dari data beranotasi. Sekian dari saya, review jurnal internasional dari ujian akhir mata kuliah etika IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.